Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Ibrani atau surat Heber pasal 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ayang gojolma na ubbal gasin nasida do dibahen parwarianna jala pamomosoddo warii papatehon nasa perselisian. Demikian firman Tuhan. Amanginang, surat ini berbicara mengenai pengharapan. Secara khusus ayat ini, pasal ini membicarakan tentang bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu diselipkan kata-kata sumpah tadi, namun ini bukan soal manusia, sumpahnya bukan soal manusia. Tetapi dia mau, penulis surat Ibrani mau mengambil konsep bersumpahnya manusia pada saat itu secara umum. Walaupun pada akhirnya nanti orang-orang Kristen akan dilarang untuk bersumpah, apalagi membawa-bawa nama Tuhan dalam sumpahnya begitu. Tapi yang mau disampaikannya adalah ketika manusia pada saat itu bersumpah, sumpahnya itu ditujukan adalah untuk mengikat sesuatu atau untuk mengokohkan sesuatu begitu. Jadi sesuatu yang dia janjikan itu diikat oleh sumpahnya, dan sumpah itu hanya boleh diikat oleh sesuatu yang lebih tinggi darinya, ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya. Bahkan itu sebabnya orang-orang juga pakai sumpah demi nama Tuhannya begitu. Nah, tapi dikatakan di sana di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan bersumpah dengan namanya sendiri, sebab tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada nama Tuhan itu. Maka dia memakai namanya sendiri. Untuk apa? Untuk mengikat perjanjiannya kepada Abraham akan janji-janji yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham tentang keturunannya, tentang kebesarannya, dan yang lain. Dan Tuhan setelah mengikat janjinya itu dengan sumpah atas nama dirinya sendiri, maka dia tidak pernah melupakannya. Tuhan itu akan selalu mengingat dan terikat dengan janjinya sendiri itu dan mewujudkannya kepada Abraham. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Kristen, kepada orang-orang percaya? Yaitu keselamatan. Ketika kita menerima Yesus Kristus yang telah diberikan oleh Allah Bapa itu kepada setiap manusia, siapa yang menerimanya, dan berarti menerima keselamatan dan masuk ke dalam keselamatan itu. Yesus Kristus itulah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada seluruh orang-orang percaya. Maka pengharapan seperti itulah yang dikehendaki oleh perikop ini, pasal ini, Amanginang, bahwa kita jangan lupa bahwa Tuhan telah janjikan keselamatan bagi kita.
pun bersusah-susah payah selama di bumi ini, pun menderita sengsara selama di bumi ini, pun kita harus melalui banyak cobaan dan rintangan selama di bumi ini, kita harus ingat satu janji yang telah Tuhan sampaikan kepada seluruh umat manusia, bahwa keselamatan itu datang di dalam diri Yesus Kristus. Maka kita tinggal masuk menerima keselamatan itu dalam Yesus Kristus, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menepati janjinya. Karena janji Tuhan itu kekal, sebagaimana adanya Tuhan adalah kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, ya Bapa, akan janji-Mu yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau, ya Bapa, adalah kekal, janji-Mu adalah kekal, dan kami yakin dan percaya janji-Mu mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus, Engkau ya Bapa yang akan mewujudkannya. Untuk itu kami, ya Bapa, orang-orang lemah dan berdosa ini, mohon kekuatan yang daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk masuk ke dalam keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kiranya segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah dapat berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.